Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ummatal Islam azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, "Man asbaha minkum al-yawma sha'ima?" Siapa di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Qala Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Ana ya Rasulullah, aku yang berpuasa pada hari ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Faman tabi'a minkumul yawma jinazatan?" Siapa di antara kalian yang telah mengantarkan jenazah pada hari ini? Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat tangannya seraya berkata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan pertanyaannya sampai di situ saja. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada para sahabatnya, "Faman at'ama minkumul yauma miskina?" Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberi makan seorang miskin? Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata umat al-Islam tidak sampai 3 pertanyaan saja yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk yang keempat kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Faman 'ada minkumul yauma maridhan?" Siapa di antara kalian yang telah
atau yang sudah membesuk atau menengok orang sakit pada hari ini. Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menengok atau telah membesuk orang sakit pada hari ini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan Rasulullah, keempat pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah pernyataan, "Majata ma'na fi mri'in." Tidaklah berkumpul keempat amalan mulia ini pada diri seseorang illa dakhalal jannah, kecuali kata Rasulullah pasti dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pertanyaannya tersebut dengan sebuah pernyataan, "Majtama hadhil khisal." Tidaklah berkumpul pada diri seseorang, tidaklah berkumpul keempat amalan utama yang sudah dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu berpuasa, mensolatkan dan mengantarkan jenazah, dan memberi makan orang miskin, serta membesuk orang sakit, fi rajulin fi yaumin, pada seorang dalam satu hari, illa dakhalal jannah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut pasti akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Oleh karenanya, berkata para ulama rahimahumullahu taala jami'a, jika kita tidak mampu mengerjakan keempat perkara ini dalam satu hari, seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada setiap harinya, yaitu berpuasa, mensolatkan dan mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, dan membesuk atau menengok orang sakit, maka kata para ulama, usahakan keempat amalan ini kita lakukan dalam satu hari pada setiap pekannya. Kalau di setiap pekannya pun kata para ulama kita tidak mampu melakukannya, maka usahakan kita lakukan dalam satu hari keempat perkara ini di setiap bulannya. Dan kata para ulama, kalau di setiap bulannya pun kita tidak mampu, maka usahakan kita melaksanakan di setiap tahunnya. Dan kalau di setiap tahunnya pun kita tidak mampu melakukan keempat amalan ini dalam satu hari sekaligus, maka kata para ulama, usahakan lakukan ini sekali dalam seumur hidup kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama hadhil khisal." Tidaklah berkumpul keempat amalan yang telah kita sebutkan, yaitu puasa, mensolatkan dan mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, dan membesuk orang sakit, fi rajulin fi yaumin wahid, pada seseorang dalam satu hari, illa dakhalal jannah, kecuali kata Rasulullah orang tersebut pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat subuh bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ayyukum al-yauma asbaha shaiman?" Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Faqala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Amma ana ya Rasulullah, adapun saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bittu la uhditsu nafsi bisaum." Semalam aku tidak berniat untuk puasa pada hari ini. Fa asbahtu muftiran, maka hari ini aku pun tidak berpuasa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Bakar, kemudian perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bittul lailata, semalam sebelum aku tidur, uhditsu nafsi, aku memang berniat bisaumi, untuk berpuasa pada hari ini. Fa asbahtu shaima, maka pada hari ini kata Abu Bakar As-Siddiq, aku berpuasa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fa ayyukum al-yauma 'ada maridan? Siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membesuk atau sudah menengok orang sakit pada hari ini? Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya pertanyaan ini kepada para sahabat, waktunya pada saat itu setelah selesai melakukan salat subuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah,
inna shallaina sa'ata wa lam nabruh. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh dan kita belum kemana-mana. Fa kaifa na'udul marid? Maka bagaimana caranya kita mau menengok orang sakit? Faqala Abu Bakar, perhatikan umat al-Islam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaruni, sebelum aku melaksanakan salat subuh, mereka memberikan kabar kepadaku, anna akhi Abdurrahman bin Auf wajah, bahwasanya saudaraku Abdurrahman bin Auf dalam keadaan sakit. Faja'altu tariqi alaih, maka sebelum aku berangkat ke masjid, maka sebelum aku menuju ke masjid ya Rasulullah, aku mampir menengok membesuk Abdurrahman bin Auf terlebih dahulu. Fasa'altu anhu, lalu aku pun bertanya tentang kondisinya. Aku pun mendoakan supaya dia cepat sembuh. Tsumma ataitul masjidah, lalu setelah itu aku baru berangkat ke masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, fa ayyukum al-yawma tasaddaqa bisadaqatin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang pada hari ini, di pagi ini, setelah selesai melaksanakan subuh ini, sudah bersedekah kepada orang lain? Faqala Abu Bakar, maka Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, sallaina sa'ata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baru saja melaksanakan salat subuh, falam nabruh, kita belum kemana-mana, fa kaifa natasaddaq, bagaimana caranya kita mau bersedekah? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ji'tu min indi Abdurrahman bin Auf, tatkala aku datang dari tempatnya Abdurrahman bin Auf, menengok Abdurrahman bin Auf, lalu aku pun menuju ke masjid. Dakhaltul masjidah, lalu kemudian aku pun masuk ke masjid. Wa idza bisailin yas'al, tatkala aku hendak memasuki masjid, maka di depan ada seorang pengemis yang meminta-minta. Wa banin, dan salah seorang anak li Abdurrahman bin Abi Bakar, salah seorang anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ma'ahu kisratu khubzin, dia membawa sepotong roti. Fa akhadtuha minhu, lalu aku pun mengambil sepotong roti tersebut dari cucuku. Fa nawaltuha as-saila, lalu aku pun berikan sepotong roti tersebut kepada pengemis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri pertanyaannya tersebut dengan sebuah pernyataan kepada Abu Bakar, abashir bil jannah, bergembiralah engkau wahai Abu Bakar dengan surga. Abashir bil jannah, berbahagialah engkau wahai Abu Bakar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, setiap amalan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam satu hari tersebut mempunyai keutamaan tersendiri. Dalam perkara puasa misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyebutkan keutamaan amalan puasa ini. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ba'adallahu wajhahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah hamba tersebut dari neraka sab'ina kharifa, selama 70 tahun perjalanan. Bahkan umat al-Islam di dalam surga ada satu pintu khusus yang diberi nama dengan pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu Ar-Rayyan ini hanya diperuntukkan bagi seorang hamba yang dahulunya gemar berpuasa semasa hidup di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban."
Sesungguhnya di dalam surga tersebut ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana pintu tersebut diberikan nama dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang mana di pintu tersebut hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang dahulunya gemar berpuasa di dunia. La yadkhulu minhu ahadun gairuhum, tidak akan masuk di pintu tersebut, tidak akan masuk di pintu ar-rayyan tersebut selain daripada orang-orang yang gemar berpuasa dahulunya di dunia. Yuqalu, lalu kemudian dikatakanlah kepada mereka, aina shaimun, di mana orang-orang yang dahulunya gemar atau suka berpuasa di dunia? Fayakumun, maka orang-orang yang gemar berpuasa tersebut, orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan puasa tersebut, kemudian berdiri menuju ke surga tersebut. La yadkhulu minhum ahadum gairuhum, maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan masuk di pintu ar-rayyan itu kecuali mereka, orang-orang yang dahulunya gemar berpuasa di dunia. Fa idza dakhalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang-orang yang gemar berpuasa itu sudah masuk semuanya di pintu tersebut, uglika, maka pintu tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk di pintu tersebut. Ibadallah. Kemudian keutamaan amalan yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu menyaksikan, mensolatkan serta ikut mengantarkan jenazah ke kuburan adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata," barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalli alaiha, sampai orang tersebut ikut mensolatkan jenazah tersebut, falahu qiratun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, baginya pahala sebesar qirat. Wa man syahida hatta tudfana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut menyaksikan, ikut mengantarkan sampai jenazah tersebut dimakamkan, maka kata Rasulullah, qana lahu qiratani, maka baginya pahala sebesar 2 qirat. Kila, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in bertanya, wa mal qiratani ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan 2 qirat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlul jabalain al-azimain, 2 qirat tersebut itu ibaratnya dua buah gunung yang sangat besar. Ibadallah. Kemudian keutamaan amalan yang ketiga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu memberi makan orang miskin, adalah merupakan salah satu karakter al-abrar. Mereka adalah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menikmati air terlezat, mata air terlezat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu karakter al-abrar tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama. Mereka al-abrar itu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-abrar itu adalah wa yut'imuna at-ta'am. Mereka gemar memberi makan ala hubbihi, dengan makanan yang mereka cintai, dengan makanan yang mereka sukai, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman dan kepada anak yatim, wa asira dan kepada tahanan. Ibadallah. Kemudian keutamaan dari amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu menengok seorang muslim yang sedang sakit adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslimah," apabila ada seorang hamba, ada seorang muslim yang menengok atau membesuk saudaranya yang lagi dalam kondisi sakit, masya fi khirafatil jannah, maka seolah-olah kata Rasulullah, ia berjalan sambil memetik buah-buahan di dalam surga, hatta yajlisa, sampai dia duduk. Fa idza jalasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila hamba tersebut yang menengok saudaranya yang muslim tersebut lagi dalam kondisi duduk, gamaratur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dengan deras kepada hamba tersebut. Fa in kana gudwatan, apabila seorang hamba tersebut, apabila muslim tersebut yang menengok saudaranya tersebut yang lagi dalam kondisi sakit, dia menengok pada pagi harinya, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka ada 70.000 malaikat yang bersalawat atasnya, ada 70.000 malaikat
yang memohonkan ampun untuknya hatta yumsia, sampai tiba waktu sore. Wa in kana masaan, apabila hamba muslim ini menengok saudaranya, membesuk saudaranya sesama muslim yang lagi sakit pada saat sore harinya, salla alaihi sab'una alfa malak, maka ada 70.000 malaikat yang bersalawat atasnya. Ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun atasnya hatta yusbiha, sampai tiba waktu paginya. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar bisa melakukan keempat amalan ini dalam satu hari, paling tidak sekali dalam seumur hidup kita. Tentu saja amalan tersebut berlandaskan kepada dua pokok yang agung dalam agama kita, yaitu melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengikuti tuntunan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya para malaikat, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.